Dengan saya sendiri, saya Kirani. Saya Adesa Nurani. Saya Rifka Hayanisa. Harus menjelaskan tentang jaringan. Ini isi materinya. Yang pertama ada pengertian jaringan komputer, lalu macam-macam jaringan komputer, dan juga tujuan dari jaringan komputer. Ya. Sebelumnya aku jelasin dulu apa sih itu pengertian jaringan. Jaringan komputer itu merupakan sistem yang terdiri dari gabungan beberapa perangkat komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi dan akses informasi dari berbagai tempat antar komponen yang satu dengan komputer yang lainnya. Lalu ada macam-macam jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan. Yang pertama adalah atau yang bisa disebut juga local area network. Local area network sering kita jumpai di perkantoran, kampus maupun internet. Jaringan ini dapat menghubungkan lebih dari 2 komputer di ruangan jarak dekat terbatas hingga beberapa kilometer saja. Jaringan ini biasanya terdiri dari komputer, printer, dan perangkat lainnya. Lalu yang kedua ada MAN atau yang biasa disebut Metropolitan Area Network. Sesuai dengan namanya, maka jenis jaringan ini memberikan layanan hingga wilayah yang luas dan kemampuan transfer data pun berkecepatan sangat tinggi. Wilayah dapat menjadi cangkupannya berkisar sekitar 50 km. MAN ini merupakan rangkaian LAN yang berukuran dan berjarak lebih besar. And then ada Wide Area Network. Jenis jaringan ini memberikan layanan lebih luas lagi dibandingkan MAN, yaitu dapat menghubungkan suatu wilayah bahkan negara lain. WAN pada dasarnya merupakan kumpulan beberapa LAN yang ada di beberapa lokasi sehingga dibutuhkan sebuah device untuk menghubungkannya dan device itu kita sebut sebagai router. Kita lanjut. Dan ada PAN, Personal Area Network. Adalah jenis jaringan komputer yang biasanya menghubungkan berbagai perlengkapan elektronik milik pribadi yang dikelola oleh orang itu sendiri. Jadi salah satu contoh sederhana dari penggunaan PAN adalah menghubungkan perangkat printer ke komputer atau menghubungkan komputer dengan speaker Bluetooth. And last one, ada Wireless Local Area Network. WLAN ini bisa dibilang sama dengan LAN, tetapi jaringan tipe ini tidak memerlukan kabel untuk menghubungkan banyak perangkat. Jadi melalui teknologi wireless seperti Wi-Fi, WLAN punya fungsi sama dengan LAN, sehingga bisa digunakan untuk menyambungkan komputer, server, printer, dan lain-lain sebagainya dalam sebuah jangkauan kecil. Contohnya, penggunaan WLAN adalah terhubungnya beberapa perangkat dari sejumlah rumah di area kecil atau di satu blok komplek dengan satu jaringan Wi-Fi. Perlu dicatat, perangkat yang memanfaatkan jaringan WLAN tentunya harus sudah dibekali dengan dukungan teknologi Wi-Fi. Oke, di sini aku akan jelasin jenis jaringan komputer itu berdasarkan jangkauan media, juga ada berdasarkan fungsinya. Pertama ada client server, merupakan jaringan komputer yang dikhususkan sebagai client dan server layanan. Ini bisa diberikan oleh satu atau lebih komputer. Yang kedua ada peer-to-peer, merupakan jaringan komputer yang setiap hostnya dapat menjadi sebuah server atau menjadi client secara bersamaan. Di sini juga ada jenis-jenis komputer berdasarkan topologi. Pertama ada topologi jaringan. Topologi jaringan juga mempunyai beberapa jenis. Pemilihan sebuah topologi jaringan tergantung kebutuhan user. Berikut adalah jenis-jenis topologi jaringan. Pertama ada topologi bus, kedua ada topologi star, ketiga ada topologi link, keempat ada topologi mesh, kelima ada topologi tree. Di sini aku bakalan jelasin di atas kan ada jenis-jenis topologi jaringan. Jadi kita simak penjelasannya karakteristik. Pertama ada topologi bus. Topologi jaringan bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menggabungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Di sini juga ada beberapa karakteristik. Pertama, ada biaya yang murah dalam instalasi karena hanya membutuhkan beberapa perangkat. Dan kedua, ada proses instalasi mudah dan sederhana. Next. Dan topologi bus itu punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan topologi bus, pertama ada sistem topologi yang sangat sederhana, kedua ada biaya yang lebih murah daripada topologi jaringan. Dan ada kekurangan topologi bus. Pertama, tidak cocok untuk penggunaan pada trafik yang padat. Dan kedua, sulit dalam melakukan maintenance. Lanjut.
Dan kedua ada topologi star. Topologi jaringan ini memiliki bentuk yang sama seperti bintang dengan hub sebagai media penghubung setiap perangkat komputer seperti gambar topologi star di atas. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Berikut adalah karakteristik. Pertama, ada semakin banyak perangkat user di topologi star yang terhubung dalam suatu hub, maka kinerja jaringan akan menurun. Yang kedua, setiap perangkat user akan berkomunikasi langsung dengan hub. Dan topologi star mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pertama, ada kelebihannya yaitu topologi star mudah dalam pengembangan suatu jaringan. Yang kedua, topologi star minim trouble. Jika ada perangkat user yang trouble, tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Dan ada kekurangannya. Yang pertama, topologi star hanya memiliki satu kekuatan, yaitu pada perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan mempengaruhi semua perangkat user yang berada dalam topologi star. Yang kedua, biaya yang relatif mahal karena membutuhkan banyak kabel yang dihubungkan dari hub ke perangkat user. Oke, di sini aku mau melanjutin topologi yang dia bahas. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring masing-masing tidak memiliki fungsi sebagai repeater. Nah, karakteristik topologi ring antara lain yang pertama, titik-titik dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan menyerupai cicir. Yang kedua, tipe kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP. Dan yang ketiga, ada kabel yang dihadapi mirip dengan topologi bus, yaitu apabila satu titik rusak maka seluruh titik tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan itu. Yang keempat, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah sehingga collision dapat dihindarkan. Di sini ada kelebihan topologi ring. Yang pertama, waktu lebih optimal dalam mengakses suatu data. Yang kedua, data mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadinya collision. Yang ketiga, kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel. Nah, di sini ada kekurangan topologi ring. Yang pertama, sulit melakukan konfigurasi ulang. Yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau. Lanjut, Wayan. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Di sini ada karakteristik topologi mesh. Yang pertama, susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam topologi mesh saling terhubung satu sama lain. Nah, yang kedua, jika peralatan banyak akan sangat sulit untuk melakukan maintenance pada topologi mesh. Di sini ada kelebihan topologi mesh. Yang pertama, keuntungan utama topologi mesh memiliki backup jalur. Nah, di sini ada kekurangan topologi mesh. Yang pertama, topologi mesh memerlukan biaya yang mahal. Lanjut, Wayan. Di sini ada yang kelima ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang banyak digunakan saat ini karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan. Kelebihan topologi tree yang pertama, mudah untuk troubleshooting pada topologi tree. Yang kedua, mudah melakukan retopologi. Nah, ada kekurangan topologi tree. Yang pertama, satu, memerlukan banyak kabel. Yang kedua, sering terjadi collision atau lambat. Lanjut. Isi. Yang enam, yang terakhir ada topologi hybrid. Merupakan sebuah topologi jaringan baru yang tercipta antara beberapa topologi jaringan yang berbeda jenis. Topologi hybrid terlihat lebih rumit karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenis. Contohnya ada gabungan dari topologi tree, star, dan mesh. Di sini ada kelebihan topologi hybrid. Yang pertama, dapat digunakan di lingkungan yang digunakan
Yang kedua, jika salah satu titik mengalami gangguan, tidak akan mempengaruhi kinerja titik lain. Yang ketiga, kecepatan transfer data lebih cepat. Ini juga ada kekurangan topologi hybrid. Yang pertama, topologi memerlukan biaya yang cukup mahal. Yang kedua, proses pengelolaan yang cukup rumit. Dan yang ketiga, instalasi dan konfigurasi rumit. Oke, pasti dalam semua jaringan itu pasti punya tujuannya kenapa diciptakan suatu jaringan komputer. Oke, tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan cepat dan akurat. Ada juga manfaat dari jaringan komputer, yaitu yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Yang ketiga, ada jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika memang ada kesalahan dalam penyampaiannya. Tapi sebelumnya, any question? Ada yang mau bertanya dari kelompok berapa? Sebutkan kita udah jelasin nih, semoga bisa Bermanfaat buat kalian yang mau nanya, angkat tangan ya. Iya. Bukan nama ya. Sama nomor absen kelompok. Absen kelompok. Siapa yang mau nanya? Ayo. Mana ya? Silakan, Pak. Nama kelompok absen. Yang nanya di shoot. Dari semua topologi yang tadi kamu sebutin, pasti ada dong salah satu yang sering banget dipakai di satu jaringan komputer. Kira-kira itu topologi apa sih? Terus juga alasannya itu kenapa? Jadi menurut aku jawabannya topologi star. Karena misalnya salah satu komputer klien ini bermasalah, jaringannya itu masih tetap stabil sama berjalan dengan baik. Iya. Ya gitu. Udah, makasih Naila. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Mungkin ini kan banyak ya, tadi ada jenis-jenisnya, ada manfaatnya, ada segala macam. Iya ya. Ayo kelompok lain nanya. Ayo Rizky, ayo tanya nih. Kela. Ayo, siapa? Ayo, apa? Oke, siapa ya? Siapa namanya? Oke, apa yang mau ditanyakan? Tadi kan kalian menjelaskan tentang macam-macam topologi ini. Nah, saya ingin tahu salah satu manfaat dari topologi tersebut. Apa manfaat topologi? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Kan jawab ya. Dari fungsi topologi ring itu tuh sama, mirip semuanya dengan topologi yang lain, yaitu menghubungkan dua atau lebih komputer supaya dapat saling berkomunikasi dan mentransformasikan data. Jadi gitu jawabannya. Udah sudah puas? Udah ngerti kan sih? Udah tahu ya? Oke, thank you. Last one ada yang lain? Kayak dari kelompok? Apa pertanyaannya? Dari semua topologi yang disebutin tadi, topologi yang paling bagus itu apa? Dan kenapa topologi itu dibilang yang paling bagus? Ya, aku jadi jawab pertanyaannya Kayla ya. Yang topologi yang paling bagus itu adalah topologi hybrid karena dia topologi yang paling fleksibel dan efisien dan juga dapat diterapkan pada jaringan apapun tanpa merombak jaringan yang sebelumnya. Berarti apakah sudah? Dah.